Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah iyakum ajma'in min adabin nar, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa tajibun niyatu fi jami'i anwa'iz zakati ba'dal ifrazi. Wa tajibu dan wajib an-niyatu yaitu niat fi jami'i anwa'i zakati pada seluruh macam-macam zakat ba'dal ifrozi setelah memisahkan atau menyisihkan. Kita kemarin sudah membahas secara gamblang apa itu zakat dan juga pembagian-pembagiannya. Macam-macam zakat, mulai dari zakat emas, zakat rikas, pertanian, peternakan. Kemudian kemarin terakhir kita bahas zakat fitrah. Di sini muallif menegaskan watajibun niyatu, dan wajib bagi orang yang berzakat itu niat. Apa hukum niat? Wajib di dalam hati. Berniat untuk zakat wajib di dalam hati. Karena memang niat mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun kita melafalkan niat untuk berzakat dengan kita punya lisan, itu hukumnya sunnah. Berniat melafalkan niat dengan kita punya lisan hukumnya sunnah. Karena tujuannya dalam mazhab Imam Syafi'i, tujuan melafalkan niat itu untuk membantu hati kita supaya lebih yakin dengan apa yang kita perbuat. Niat tempatnya di dalam hati, hukumnya wajib. Melafalkan niat hukumnya sunnah. Fi jami'i anwa'i zakati, pada seluruh macam-macam zakat. Zakat mal, zakat fitrah, peternakan, perkebunan, zakat tijarah, semua macam zakat wajib adanya niat. Sebab apa? Yang namanya niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kalau kita sekedar mengeluarkan harta kita, sebagian harta kita keluarkan tanpa dibarengi dengan niat, maka itu bukan ibadah. Itu hanya sekedar kebiasaan kita. Jadi tujuan niat itu untuk membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Dan juga tujuan niat itu untuk membedakan derajat ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah ada yang fardu, ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, membayar zakat, menunaikan zakat, berniatnya itu wajib hukumnya untuk membedakan tadi. Dan juga melafalkan niat dengan lisan itu hukumnya sunnah untuk membantu hati kita untuk lebih yakin di saat kita melakukan ibadah zakat itu. Nah, di sini dikatakan kapan waktunya niat? Ba'dal ifraz, setelah dipisahkan. Setelah harta yang seukuran akan kita zakati itu disisihkan. Contoh, ada duit 100 juta. Bang Ain punya duit misalkan 1 miliar. Mau ya,
Ya minimal begitu dah, kita punya angan-angan ya. Bang Ain misalkan punya duit 1 miliar, pengen zakat. Berapa zakatnya? 25 juta. Berarti ketika Bang Ain menyisihkan atau memisahkan duit yang 25 juta itu, di situ udah boleh niat. Kalau belum dipisahin, ya belum boleh niat. Karena waktunya di situ. Begitupun beras kita mau zakat fitrah, ada beras sekarung, lah kita mau zakatin yang berapa nih? Dihitung kita 3,5 liter misalkan, ada berapa orang, lah kita pisahin dulu. Yang mana yang mau kita zakatin? Setelah dipisahkan, setelah disisihkan, inilah sebagian harta yang ingin kita zakati, maka di situ sudah boleh nih niat. Jelas belum? Nah, maka di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Al-Imam Ar-Ramli beliau menegaskan bahwa bila mana orang ingin ketika sudah memisahkan hartanya seukuran untuk dizakati, kemudian ia berniat, maka itu sudah diperbolehkan niatnya. Ketika dia sudah memisahkan seukuran zakat hartanya, maka kemudian dia berniat, itu sudah diperbolehkan. Dan tidak mesti berbarengan niat itu dengan kita menyerahkan kepada mustahik. Tidak mesti. Niat untuk berzakat itu tidak mesti berbarengan dengan kita di saat mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada mustahik, kepada orang yang berhak menerima zakat. Contoh, nggak mesti kita niat di saat misalkan ada fakir, kita mau memberikan zakat, di situ waktunya niat enggak. Tapi sebelum jauh daripada itu, ketika kita sudah memisahkan harta kita dengan seukuran zakat, di situ sudah boleh nih niat, meskipun belum bertemu dengan orang yang berhak menerima zakat. Paham? Boleh mendahulukan niat sebelum membagikan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Tuh, kan kalau ibadah yang lain kan berbarengan, ya kan? Di saat kita sholat niatnya di saat takbiratul ihram. Kecuali puasa, udah boleh di malam harinya sebelum kita besok melakukan puasa. Nah, kalau zakat setelah kita memisahkan harta kita, di situ sudah boleh berniat meskipun tidak berbarengan di saat kita mengeluarkan zakat dan menyerahkannya kepada mustahik. Sampai sini dulu paham? Kenapa? Karena bisa jadi menyulitkan keadaan kita di saat kita ingin membagikan harta tersebut, membagikan zakat tersebut kepada mustahik, di situ sulit keadaannya. Maka boleh berniat setelah memisahkan atau menyisihkan zakat. Gimana niatnya? Misal ini kita ada harta, kemudian kita pisahkan dan di situ kita berniat hadhihi zakah. Ini zakat. Gitu. Contohnya begitu aja tuh, hadhihi zakat, atau dengan bahasa kita ini zakat. Atau hadza fardu shadaqah. Ini fardu shadaqah saya. Ini fardu shadaqah harta dari saya. Atau hadhihi shadaqatu mali al-mafruḍah. Ini sedekah dari harta saya yang diwajibkan. Bahasa kitanya tuh. Ya, bahasa kitanya ini zakat saya. Itu udah niat tuh begitu tuh. Maka nggak cukup kalau kita mau zakat fitrah, makanan pokok kita mau ngasih beras, nggak cukup kita ngomong ini beras saya. Nggak bisa begitu. Harus ada kalimat zakat. Ini zakat saya. Ini sedekah fardu saya. Ini fardu sedekah saya. Itu cukup begitu. Nggak cukup dengan dia mengucap ini harta saya, ini duit saya, ini beras saya, ini hasil dagang saya. Nggak cukup begitu. Tapi harus ada yang kemudian diniatkan dengan bahasa zakat atau sedekah. Itu caranya niat setelah kita memisahkan. Dan afdolnya dengan diucapkan kalimat fardiyah. Karena zakat di sini wajib,
Contoh zakat fitrah, setelah kita memisahkan beras yang akan kita zakati, di situ kita mengucap hadhihi fardhu sadaqah. Hadhihi zakah fardhan lillahi taala. Udah ada niat fardunya di situ. Ya, sebelum nanti kemudian kita menyerahkan, dan kita di sana bisa kita niat lagi nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi taala. Itu niatnya. Ya, cukup sebenarnya dengan 3 niat, ya kan? Kemudian maksud perbuatan tersebut, niatnya dan fardunya. Ada kalimat niat, ada kalimat fardu. Ini saya niat bayar zakat, ini zakat saya, ini sedekah fardu saya, ini sedekah dari harta saya yang diwajibkan. Itu sudah cukup begitu. Pakai bahasa kita aja kalau emang kagak bisa bahasa Arab. Atau cukup hadhihi zakah atau hadza fardhu shadaqah. Paham sampai sini? Ya. Paham? Nah, adapun daripada waktu kita untuk berniat, itu kan setelah dipisahkan tadi, setelah memisahkan atau setelah disisihkan daripada harta yang akan kita zakati. Maka yang namanya zakat, kemarin kita udah belajar ada zakat rikas atau zakat barang temuan dari barang-barang tambang. Kapan itu niatnya? Ya, zakat rikas yang pertama ada zakat rikas atau barang tambang. Niat mengeluarkan zakat itu waktunya setelah mengeluarkan rikas tersebut dari dalam tanah dan setelah dibersihkan daripada tanah-tanah itu udah boleh niat di situ. Kita nemuin emas, barang tambang, perak, ya, nemuin emas. Ketika kita sudah ambil dari tanah dan kita bersihkan, di situ sudah boleh niat untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, ada kemudian kita belajar zakat pertanian. Kapan waktu mengeluarkan zakat pertanian? Zakat pertanian kita niat setelah kita mengeringkan, ya, membersihkan dan menggiling serta yang lain, di situ sudah boleh mengeluarkan zakat. Waktu mengeluarkan zakat ketika setelah dikeringkan hasil pertaniannya, hasil kebun tersebut dibersihkan, digiling, di situ sudah boleh untuk dikeluarkan zakat. Ini waktunya, waktu mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga zakat emas, zakat perak, zakat peternakan, dan juga zakat tijarah, zakat barang dagangan. Zakat emas, perak, zakat peternakan, sapi, kambing, zakat tijarah. Waktu mengeluarkan zakatnya itu setelah haul. Apa itu haul? Setahun dimilikinya. Barang dagang itu setahun, peternakan sapi itu hitungannya setahun, emas perak juga yang kita punya hitungannya setahun. Kalau belum ada setahun emas kita punya, belum wajib untuk zakat. Kalau emas yang kita punya udah ada setahun ada di tangan kita, kita wajib zakat. Zakatnya bukan emas juga tapi duit yang kita keluarin seukuran yang kemarin kita sudah bahas, berapa minimal daripada emas tersebut yang kita zakati. Dan yang keempat adalah zakat fitrah. Kapan waktu mengeluarkan zakatnya? Sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah, yaitu pada awal malam hari raya Idul Fitri. Di awal malam hari raya Idul Fitri, disitulah kita mengeluarkan zakat fitrah. Atau sunnahnya setelah sholat subuh pada hari raya. Itu sunnahnya setelah sholat subuh pada hari raya.